Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Tada Today TV yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Esa, atas segala karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita. Hari ini kita ditakdir oleh Allah dapat menjalankan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ini merupakan kunci. Hal apapun yang ingin kita lakukan ada kaitannya dengan kesehatan. Ketika kita sehat, maka mau melakukan aktivitas apapun dapat kita lakukan dengan mudah. Dengan kesehatan pula, segala sesuatu yang kita anggap rumit menjadi mudah karena kondisi kita sehat untuk berikhtiar, untuk berusaha sehingga dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ada. Momentum Ramadan ini pun juga demikian. Jika sebelum Ramadan kita punya semangat kerja yang baik, kondisi kesehatan didukung oleh kondisi kesehatan yang sangat baik, ikhtiar kita maksimal, ibadah kita maksimal, sesuatu yang ingin kita capai kita upayakan dengan kerja keras. Begitu pula di bulan Ramadan. Sejatinya antara bulan Ramadan dengan bulan di luar Ramadan tidak ada perbedaan dari sisi bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku, beraktivitas seperti yang biasa kita lakukan. Bukanlah sebuah halangan ketika berpuasa, intensitas aktivitas kita terkurangi oleh karena kekhawatiran yang berlebihan, tidak akan kuat, tidak akan mampu menahan lapar dan dahaga. Kita nggak perlu khawatir karena puasa yang didasarkan oleh keimanan, maka seluruhnya Allah memberikan kesiapan kepada kita untuk menghadapi itu semua. Sekedar perbandingan saja, ketika di luar bulan Ramadan, kita tidak makan sampai dengan jam 8 sampai dengan jam 9 pagi. Katakanlah makan itu malam ya jam 7. Maka kita akan terasa lapar. Dan kita tidak akan mampu menahan rasa lapar itu hingga seharian. Dengan tanpa diniati puasa. Apalagi kemudian sekedar tidak makan saja. Pokok tidak makan, tidak ada niatan lainnya. Tapi ketika kita niati dengan puasa, dan kita niatkan puasa itu semata-mata mendapatkan ridho dan rahmat Allah sebagai bagian dari taqarrub ilallah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, maka insya Allah tidak akan terasa apapun, tidak akan mengganggu aktivitas apapun. Maka aktivitas-aktivitas yang kita lakukan ya biasa saja, bahkan tidak terasa menjelang tiba-tiba sudah
menjelang atau memasuki waktu berbuka puasa. Memang agak berbeda kalau kemudian berdiam, tidak beraktivitas, maka akan terasa lama menunggu waktu berbuka puasa. Oleh karena itu, ketika kita dalam keseharian telah punya aktivitas yang cukup banyak, cukup padat. Satu misal, karena ini momentum Ramadan tahun ini bersamaan dengan pemilu. Bagi seorang penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dengan padatnya tahapan penyelenggaraan pemilu, jadwal yang sedemikian padatnya yang harus selesai sesuai dengan tepat waktu, maka kesibukan-kesibukan ini justru akan memberikan kekuatan tersendiri ketika kita melakukan puasa. Karena pikiran kita jernih, hati kita tenang dalam keadaan beribadah. Dan yang tidak kalah pentingnya, ibadah yang dilakukan di luar puasa Ramadan, di luar bulan Ramadan, dengan yang dilakukan di dalam Ramadan, nilainya berbeda. Bagi seorang guru, sudah terbiasa hari-harinya mengajar jam 7 sampai jam 3 sore. Begitu juga karyawan pabrik, dia terbiasa bekerja mulai jam 7 sampai dengan jam 5 sore. Begitu juga dengan petani, biasa mengisi hari-harinya di pagi hari dengan mendatangi sawah, sore hari menjelang buka puasa juga demikian. Maka ketika aktivitas ini dilakukan dengan ritme dan irama yang benar, maka tidak akan menyulitkan puasa kita. Jadi tidak ada alasan berpuasa yang menahan lapar dan dahaga ini menghambat pekerjaan rutinitas. Justru dengan puasa yang dalam keadaan pikiran dan hati jernih, ya, karena dalam kondisi beribadah, taqarrub ilallah, maka yang berat-berat itu akan menyingkir dengan sendirinya. Oleh karena itu, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Ayyuhan nasu qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatah khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama li tatawwu'am man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair. Kaman ada faridah fima siwah wa man ada fihi faridah kana kaman ada sab'ina faridata fima siwah. Wahai manusia sekalian, telah tiba bulan yang agung lagi mulia, bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Allah telah menjadikan puasanya wajib dan sholat malamnya sebagai amal sunnah. Barang siapa melakukan satu ibadah sunnah pada bulan ini, maka pahalanya setara dengan satu ibadah wajib di bulan lainnya. Dan barang siapa menunaikan satu ibadah wajib pada bulan ini, maka pahalanya seperti menunaikan 70 ibadah wajib di bulan lainnya. Nah, ini luar biasa. Artinya jika satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan terlipat gandakan oleh karena keistimewaan Ramadan, maka ketika pahala terlipat gandakan oleh karena keistimewaan bulan Ramadan, maka kekuatan kita untuk melakukan aktivitas apapun, kemampuan kita untuk melakukan aktivitas apapun, mestinya itu meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan, jika merujuk kepada hadis Rasulullah ini. Yang penting tidak terpengaruh terlalu jauh
apalagi ditafsirkan secara sederhana, bahwa dengan tidak beraktivitas karena lapar dan dahaga, orang berpuasa dan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Naumun sha'imun ibadah. Secara letterlek, secara sederhana ya memang hanya bisa diartikan bahwa ibadahnya, tidurnya orang puasa itu beribadah. Tapi kalau seharian penuh tidak beraktivitas, ya tidak akan mendapatkan fadilahnya puasa. Sah puasanya tapi tidak mendapatkan keutamaan puasa. Bagaimana tidak? Ketika aktivitas rutin yang menjadi kewajiban, seperti mencari nafkah untuk keluarga, tidak dilakukan, kemudian ingin mendapatkan keistimewaan puasa Ramadan, ya pasti tidak akan mendapatkan. Nah, oleh karena itu, ya, berpuasa Ramadan ini tidak menghalangi untuk tetap beraktivitas sebagaimana mestinya. Justru dengan puasa Ramadan, kita dapat meningkatkan kualitas dan etos kerja yang jauh lebih tinggi, seperti halnya lebih dari yang terjadi di bulan Ramadan. Di Ramadan ini kita bisa menghatamkan Al-Quran. Di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat dan 3 witir. Di bulan Ramadan ini yang asalnya kita sholat tahajud 2 rakaat, bisa 8 rakaat, 10 rakaat, atau bahkan lebih. Di luar bulan Ramadan biasanya kita hanya sekedar ya, zikir kalau sempat. Tapi di bulan Ramadan kita memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat. Di samping aktivitas yang menjadi rutinitas pekerjaan kita sehari-hari. Pekerja kantoran, pergi ke kantor, bekerja sebagaimana biasanya. Guru juga demikian, para petani juga demikian, para kuli bangunan juga demikian. Tentu dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, dan itu akan terdorong oleh karena keimanan dan keikhlasan. Oleh karena itu, jangan berkecil hati, jangan khawatir bahwa puasa tidak akan menghalangi aktivitas kita, tapi justru puasa akan semakin menambah kekuatan dan kemampuan kita untuk senantiasa menjaga etos kerja yang baik. Kurang lebihnya, mohon maaf, semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.